Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Iin, pada pembelajaran matematika. Nah, bagaimana setelah membaca materi? Apa kalian sudah paham? Baik, jika belum paham, silahkan simak video dari Bu Iin berikut ini mengenai program linier. Program linier yang akan kita bahas yang pertama adalah model matematika. Nah, di sini yang akan saya sampaikan yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga contoh soal. Oke, selanjutnya, nah tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama menyusun model matematika dari suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan program linier. Oke, berikutnya, apa itu program linier? Program linier, masalah program linier dua variabel adalah menentukan nilai x1, x2 yang memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Nah, di materi sudah disampaikan manfaat mempelajari program linier. Nah, di sini memaksimumkan atau meminimumkan disebutkan dengan Z, X1 X2 sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 dengan fungsi kendalinya A11 X1 ditambah A12 X2 kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan B1. Kemudian A21 X1 ditambah A22 X2 kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan B2. Nah, sehingga ini dapat disimpulkan AMN X1 ditambah AMN AM1 X1 ditambah AM2 X2 kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan BM, di mana X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, ciri-ciri tanda kesamaan yang digunakan. Tanda lebih dari sama dengan digunakan untuk kata-kata tidak kurang dari, kemudian minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, paling sedikit, maka menggunakan tanda lebih dari. Sebelumnya, kemudian tanda kurang dari sama dengan digunakan untuk kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, paling banyak. Untuk menyelesaikan masalah program linier, terlebih dahulu menyusun model matematika. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah nyata ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Bahkan proses pemodelan matematika dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada masalah nyata, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa, dibuat model matematika, dicari solusi dari model, kemudian diinterpretasikan untuk menyelesaikan masalah. Nah, inilah proses pemodelan. Selanjutnya, model matematika dari setiap permasalahan program linier secara umum terdiri atas dua komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi tujuan. Sasaran dalam model matematika, masalah program linier berupa fungsi tujuan. Fungsi tujuan harus berupa fungsi linier. Fungsi ini dapat diperoleh dengan berbagai cara, dan diantaranya alternatif itu memberikan nilai optimal, bisa maksimum atau minimum. Kemudian kendala. Keterbatasan sumber daya atau input dapat berupa waktu, tenaga, biaya, bahan, dan sebagainya. Keterbatasan sumber daya disebut kendala constraint. Kendala berupa pertidaksamaan atau persamaan linier. Selanjutnya, di sini ada sebuah permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan lagi, maka ini ada sebuah bahasa, kemudian nanti dibuat model matematika. Oke. Nah, di sini ada permasalahan. Sebuah perusahaan konveksi makmur jaya memproduksi dua model pakaian dari kain tenun troso, yaitu blus dan blazer. Setiap blus membutuhkan 2 jam kerja dari bagian pemotongan dan 4 jam kerja dari bagian penjahitan. Sedangkan setiap blazer membutuhkan 1 jam kerja dari bagian pemotongan dan 3 jam kerja dari bagian penjahitan.
Jam kerja maksimal yang tersedia pada bagian pemotongan dan penjahitan tiap hari masing-masing adalah 32 dan 84 jam kerja. Perusahaan mengharapkan keuntungan 60.000 untuk setiap blus dan 80.000 untuk setiap blazer. Perusahaan menghendaki keuntungan maksimal. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, langkah pertama. Nah, menyajikan pada tabel apa yang diketahui pada permasalahan di atas. Nah, dibuat tabel dulu. Nah, tadi ada blus, ada blazer. Blusnya pemotongannya butuh waktu 2 jam, penjahitan 4 jam. Kalau blazer tadi butuh 1 jam dan 3 jam. Sementara pemotongan, nah, persediaan waktunya 32 jam, penjahitan persediaannya ada 84. Oke, kita lihat di sini sebelumnya tadi. Oke, di sini nah, dilihat bahwa blus membutuhkan 2 jam kerja dari bagian pemotongan dan 4 jam kerja bagian penjahitan. Oke. Nah, ini jadi buat kotak kolom dulu, ini blus, ini blazer, ini pemotongan, ini penjahitan. Kemudian ini persediaannya waktunya berapa? Pemotongan 32, penjahitan 84. Untuk keuntungannya blus 60, blazer 80. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, yang dimisalkan yang ini X-nya atau ini Y-nya. Kita lihat pertanyaannya. Di sini yang ditanyakan adalah ada kata-kata keuntungan 60.000 untuk setiap blus dan 80.000 setiap blazer. Maka yang dimisalkan ada yang ditanyakan ini. Nah, cara mudahnya gitu. Yang dimisalkan adalah yang ditanyakan, bukan pemotongan dan penjahitan. Tapi yang ditanyakan di sini adalah blus dan blazer. Sehingga di sini yang dimisalkan X dan Y adalah blus dan blazer. Nah, keuntungan suatu blus dan blazer berturut adalah ini. Maka fungsi tujuannya bisa Z dapat dituliskan Z sama dengan Fx, Y sama dengan ini 60.000 X ditambah 80.000 Y. Oke. Kemudian tadi ada yang kedua yang namanya fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya, oke, kita lihat bersama. Fungsi kendala. Nah, di sini untuk pemotongan persediaan waktunya 32. Hanya 32, maka kurang dari sama dengan 32. Kemudian ini 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 84. Oke, berarti sama ya. Nah, karena banyak blus dan blazer yang diproduksi tidak mungkin negatif, maka dituliskan X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi fungsi kendalanya ini ada 4, yaitu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 32. 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 84. X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuannya Z sama dengan 60.000 X ditambah 80.000 Y. Bagaimana? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita ke contoh yang kedua. Nah, di sini permasalahan yang kedua, Bu Dewi akan membuat makanan kering dan minuman khas Jepara, yaitu carang madu dan es gempol pleret, dengan biaya pembelian bahan yang sekecil-kecilnya. Bu Dewi menghendaki setiap minggu sekurang-kurangnya membutuhkan 8 kg gula pasir dan 9 kg tepung beras. Untuk membuat satu buah carang madu dibutuhkan 200 gram gula pasir dan 250 gram tepung beras dengan harga jual 3.500 per PCS. Sedangkan untuk membuat satu mangkok es gempol pleret dibutuhkan 200 gram gula pasir dan 150 gram tepung beras dengan harga 55.000 per bungkus. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, di sini harganya, nah, yang menjadi fungsi tujuan apa? Ya ini, harganya kan 3.500 PCS. Kemudian untuk ini, untuk carang madu, untuk es gempolnya harganya 5.000 per mangkok. Nah, yang dimisalkan apa? Esnya atau gula dan tepungnya? Iya, pintar. Yang dimisalkan adalah, nah, karena tadi yang diketahui, yang ditanyakan adalah harga carang madu dan es gempol, maka yang dimisalkan adalah, nah, ini carang madu dan es
kembangnya. Nah, ini bahannya, kemudian tersedianya sekian. Nah, untuk fungsi tujuannya berarti Z-nya apa? Z-nya yang ini. Nah, untuk Z, nah ini misalkan X adalah beratnya carang madu yang diproduksi, Y adalah beratnya S kumpul, Z-nya ini tadi 3500X ditambah 5000. Ya, fungsi kendalanya sekarang, fungsi kendalanya juga sama seperti tadi. Nah, 0,2X ditambah 0,2Y lebih dari sama dengan 8. 0,25X ditambah 0,15Y lebih dari sama dengan 9. Karena S itu tidak mungkin negatif, maka X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, itu tadi mengenai model matematika. Kalau masih bingung, silahkan diputar berulang-ulang video ini. Kalau masih bingung juga, lihat contoh yang lain di modul yang sudah dibagikan di Google Sheet. Oke, selamat belajar. Tetap terapkan protokol kesehatan, tetap semangat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.